Ya, oke, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan saya, eh Gung Ariana. Ya, Pak Gung Ariana lah ya, masa seorang lain gitu. Oke, eh jadi ini kisi-kisi untuk soal UTS nanti. Soal-soalnya mirip seperti pertemuan yang sudah kita bahas. Nanti mungkin saya share untuk teman-teman bisa coba latihan. Kemudian kita yang belum itu adalah ini, tautologi, kontradiksi, sama kontingen. Nanti mungkin minggu depan kita bahas pertemuan ke-6. Kemudian bentuk ekuivalen itu belum, nanti akan kita coba bahas. Sama penyederhanaan bentuk-bentuk logika, kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih soal UTS-nya seperti ini. Jadi saya pingin teman-teman UTS-nya itu nilainya bagus-bagus. Nah, caranya adalah teman-teman silahkan nanti latihan ini dulu. Nanti di store pada saat pertemuan ke-8. Kemudian saat UTS sendiri, saya ada lagi tipe soal lagi dua, ya mungkin itu yang keluar. Jadi tipe soal yang ini akan saya sharing dulu sehingga teman-teman ada bayangan. Kayak gitu. Nah, untuk materi tentang eh, tautologi, kontradiksi, sama kontingen ini akan kita bahas minggu depan. Nah, untuk minggu ini, untuk hari ini, sebenarnya seperti janji saya yang minggu lalu adalah saya ingin dari teman-teman ada kendala pada saat menjawab latihan-latihannya. Kalau ada itu kita coba bahas. Kalau misalnya agak susah juga, misalnya saya belum ketemu caranya ya saya cari cari tahu dulu caranya, nanti baru sharing lagi. Kira-kira dari semua jenis pertemuan itu, teman-teman yang masih kendala di mana? Biar itu yang akan kita bahas sekarang. Ya, silakan, Jakli. Permisi Pak, Ya, saya sempat kesusahan di materi tiganya Pak. oh, materi 3 itu tentang, Yang soalnya yang ubah menjadi ekspresi logika. oke, sebentar. Slide-nya itu pertemuan 3 ya. Iya, pertemuan tiga. Pertemuan 3. Atau Jakli bisa share screen? Tunggu bentar Pak. Saya buka classroom dulu Pak. Boleh. Oh, logika proposisi ya? Iya. Oke, kita coba. Yang ini bukan? Hmm, tunggu. Oh, ya, ya, ya. Yang jika maka ini ya. Kita cek. Oh, teman-teman yang lain kalau ada yang kesulitan juga di sini silahkan biar kita sharing aja. Jadi biar nggak terus materi aja. Saya juga pengen dapat feedback dari teman-teman kira-kira yang agak rumit tuh yang mana. Kok ini bisa ya teman-teman ya? Jadi teman-teman pegangannya adalah yang mana yang bukan merupakan proposisi. Jadi dia nggak boleh kalimat perintah, dia nggak boleh kalimat tanya, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini bentuk negasinya. Negasi itu adalah tidaknya ya. Jadi kalau tidak ada musim hujan di Indonesia, negasinya menjadi tidak ada, menjadi ada musim hujan di Indonesia. Nah, kayak gitu.
Kalau untuk yang angka sendiri itu gimana Pak? Yang 2 tambah 3 sama dengan 5 ada? Ya, 2 tambah 3 sama dengan 5 juga termasuk proposisi ya, karena dia kan bernilai true atau bernilai false kayak gitu. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 ini kan true ya, memang benar kayak gitu. Enggak, bentuk negasinya Pak. Oh, bentuk negasinya. Eh, ya, thank you, thank you. Skip ya, nanti saya cari tahu. Ya Pak. Biar nggak salah. Nanti kalau salah menyesatkan nanti. Tidak Oke, sama ini dengan ketemu bukan? ya. Ini ketemu ya soal susah ya. Tapi kalau teman-teman yang lain ada ide boleh sharing ke saya. Kayaknya saya ketemu Pak yang ini kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kita sharing aja. Pak, Saya boleh Pak, gini Pak, kemarin saya menemukan itu di internet Pak. Oh iya iya silakan Hendra. Jadi gini, kalau saya menemukan di internet itu misalnya 5 tambah 7 sama dengan 10 itu kan bentuk proposisi. Kalau di Mm-mm. internet bentuk negasinya itu tidak sama dengan Pak. Jadi 2 tambah 3 langsung dikasihin garis tidak sama dengan 5. Negasi dah dia gitu ya. Seperti itu saya menemukan di internet Pak. Entah itu Oke. benar atau salahnya, saya nggak tahu Pak. Iya, nanti kita selidiki bareng. Nanti kita selidiki bareng. Tapi kalau itu sih masuk akal juga ya, karena negasi kan bentuk kebalikannya atau tidaknya. Kalau sama dengan, negasinya tidak sama dengan. Takutnya yang dinegasi apakah sama dengannya atau tambahnya ya gitu. Kalau plus negasinya mungkin bukan tambah menjadi kurang. Nah, kayak gitu. Tapi nanti kita cari tahu. Saya catat dulu ya. Ya, silakan Made, Mei Sastra. Oke, Pak. Saya Wih, punya pertanyaan di sini untuk eh, soal yang di materi proposisi menjemuk. hmm, Itu kan ada tentang tentukan nilai kebenarannya. ya, Itu yang paling atas ada keterangan A dan B sama dengan true, terus C sama D sama dengan false. Itu gimana sih maksudnya, Pak? Apa itu fungsinya? itu pertemuan 4 ya. Eh, Yang ini. yang proposisi majemuk Oh, oke, oke. yang empat, ya empat. Oh, ini. Yang ini ya. A dan B sama dengan true, C sama D-nya false seperti itu ya. Ya, Pak. Ya, jadi nanti ketika teman-teman buat ininya, oh sebentar ini harus saya download dulu baru bisa dicoret-coret. Bentar deh. Bentar, bentar. Oh, pantas teman-teman nggak lihat, saya belum share. Wait, wait, wait. Ah, ini ya. Ya, Ini Pak. bisa nggak dicoret ya? Sebentar, bentar. Mana dia? Di bawah ya? Paling bawah, Pak. Oh ya. Jadi kalau tabel kebenaran itu kan bikin tabelnya. Kalau nilai kebenaran tuh teman-teman pada saat eh sebentar. Wait, wait, wait. Saya nyari pakai nyoret-nyoret. Oh, ini dia. Bukan. Sorry, sorry, sorry.
Sebentar, saya buka make Chrome dulu sebentar. Ah, ntar loh, nggak ketemu loh untuk nyoret-nyoretnya sebentar. Ya, saya coba jelasin aja dulu ya. Jadi gini teman-teman, kalau tabel kebenaran itu kan dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam case ini, kalau diminta adalah nilai kebenarannya, ketika nilai A dan B-nya true atau satu dan satu, teman-teman cari dia itu nilainya berapa kayak gitu. Aduh, sebentar. Saya pakai pen aja. Nah, seperti ini. Teman-teman kan bikin tabel kebenaran nih. Nilai A, nilai B, kemudian teman-teman cari apa duluan nih? B atau C ya? Nah, setelah teman-teman ketemu, teman-teman cari A dan B atau C. Nah, di sini kan teman-teman sudah bikin misalnya seperti ini 1100 1010. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, tentukan nilai kebenarannya kalau AB-nya true, AB-nya true kan ini, teman-teman. Kayak gitu. Sorry, ada C lagi satu ya. Nah, ada C misalnya saya taruh di sini. C misalnya 1111. Jadinya teman-teman cari nilai di sini berapa saat A bernilai true dan B bernilai true. Ini yang disebut dengan nilai kebenaran. Kalau yang satu kotak ini yang besar ini teman-teman sebut dia sebagai tabel kebenaran. Jadi kalau teman-teman bikin nih sampai bawah, itu bikin tabel kebenaran namanya. Tapi kalau disuruh untuk mencari nilai kebenarannya, A dan B true, artinya saat A-nya bernilai 1 dan B-nya bernilai 1, soal ini nih nilainya apa kayak gitu. Itu disebut dengan nilai kebenaran. Sama saat C dan D bernilai false. Nah, teman-teman untuk case yang pertama, kan nggak bisa dong karena yang pertama kan nggak ada C sama D-nya. C dan D bernilai false itu baru teman-teman bisa pakai di soal yang ini. AB, C, AB, sama D. Di sini juga baru bisa dipakai. Di sini AB-nya aja, di sini nilai AB ditentukan A dan B true, dia akan menghasilkan berapa. Kemudian saat C dan D false, dia menghasilkan nilai berapa. Jadi patokannya adalah teman-teman lihat di sini, C dan D-nya cari nanti ya. Yang saat dia 0 sama 0, dia di sini jadi berapa kayak gitu. Itu aja sih teman-teman poinnya. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya kondisinya tabel kebenarannya kan dibuat semua nih dulu. Mau nggak mau nih harus dibuat semua dulu tabel kebenarannya. Karena nilai eh, C dan D bernilai false tuh kalau nggak salah pasti banyak deh. Bukan banyak, pasti lebih dari satu. Jadi saat C dan D bernilai false, yang lainnya kan bisa bernilai satu, bernilai dua, dan
dan lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman mau nggak mau harus buat dulu semua, baru bisa ngitung. Nah, kalau misalnya kondisinya A, B, C sampai D, itu teman-teman bikinnya sampai 16 ya. Ya Pak, 16. Heeh. Jadi sampai 16 ke bawah. Nah, kalau emang mau tulis tangan nggak apa-apa. Kalau mau pakai Excel, ya mungkin lebih praktis saja. Itu sama aja sih. Kalau mau tulis tangan juga nggak apa-apa. Nah, yang jelas di sini yang menjadi perhatian adalah teman-teman harus perhatikan yang mana punya kuasa paling besar. Yang itu yang dikerjakan duluan. Kurung-kurungnya. Kayak gitu. Oke, silakan teman yang lain. Pak izin bertanya, Pak. Nggih, silakan Gede. Ini masih melanjutkan dari pertanyaannya Adek Mei. Mm-mm. Tadi kan boleh nggak dibuat gininya Pak, tabel kebenarannya langsung nilainya true atau false itu langsung Pak, tanpa menunjukkan tabel kebenarannya? Boleh sih. Boleh, boleh. Dek. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi kita pakai aja. Sorry. Oh, kalau A, B, C-nya itu true. Nah, kalau kasus di sini ya teman-teman langsung maksudnya buat ya diganti ya. A-nya di set 1 dan 1 nilainya apa, kemudian didankan dengan C-nya false, dia menjadi apa, kemudian dikerjakan. Boleh, Dek? Suka-suka. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan ada yang lain lagi? Yang ini kan masih berlanjut kan Pak, yang pertanyaan yang ini kan masih berlanjut ke bawahnya itu kan Pak? Ya, masih. Ya Pak, Ya, terima masuk kasih. akal sih juga kalau bikin tabel kebenaran kayaknya terlalu ngabisin kertas ya. Langsung aja kayaknya, Dek. Langsung aja. Cuman kita di sini ngelatih mana yang dikerjain duluan, mana yang belakangan gitu aja. Jadi boleh nggak pakai apa namanya tabel kebenaran. Posisi webcamnya nggak pernah. Ya, oke. Silakan. Bertanya. Yuk, Kan tadi Made. Bapak bilang C itu udah pasti salah gitu ya? Tadi Bapak bilang. Oh, C-nya kan false di sini soalnya. Kan bisa jadi itu C-nya 1, D-nya 0. Terus kalau C-nya 0, D-nya 1. Atau enggak C-nya 0, D-nya 0. Kan bisa aja itu C-nya 1 atau true. Terus D-nya itu bisa Ya. aja true kan. Jadi ini harus buat tabel kebenaran nggak sih Pak? Kalau udah gitu, kalau kasusnya, kalau kayak gitu kasusnya. Enggak. Coba kita pakai yang mana? Yang mana Langsung Pak? aja. Oh, langsung aja. Oke. Langsung aja. Misalnya gini, A atau B dan C. Langsung aja. AB-nya tadi kan true ya? Atau T ya? T pakai boleh. T dan C-nya False. false. Nah, sekarang ini hitung dulu. Ini kan T. Kemudian dan F hasilnya False Pak. ya. False Pak. Nah, segitu aja. Jangan dah Oke, dibuat Pak. tabel kebenaran. Terlalu banyak nanti. Oke, Pak. Ya, oke. Ngumpulnya Sabtu ya, jadi teman-teman masih ada waktu lah. Kayaknya cepet sini harusnya bisa. Nanti sambil saya sharing soal UTS-nya, jadi bisa dari sekarang diantisipasi kayak gimana. Ya, silakan. Siapa Izin duluan bertanya, boleh? Pak. Wade, Mei boleh. Ya, silakan, Gung. Ini tugasnya itu dari yang pertama sampai yang majemuk nih, Pak. Soalnya. Ya, slide 1, 2, 3, 4. Tuh. Satu, dua, tiga, empat. Mumpung belum hari raya nih, jadi kita gas dikit. Takutnya minggu depan udah sibuk-sibuk. Pak, untuk pengumpulan tulis tangan sama pakai Excel, pilih salah satu aja. Kalau mau tulis tangan, kalau mau Excel, pakai Excel.
Nanti Excel-nya save ke PDF. Oh, raise hand-nya nyangkut, nggak bisa kembali. Oke, oke. Silakan yang lain. Nah, harus dicoba dulu sih baru ketemu kendala. Nah, kalau misalnya teman-teman dalam perjalanan ketemu kendala, teman-teman jangan ragu untuk chat aja saya langsung di Telegram ya. Kalau ngechat di Telegram kan biasanya saya langsung ngelihat nama, jadi saya enak. Kalau di WA kenapa agak kurang nyaman karena harus kenalan dulu baru. Ya, kalau chat di Telegram kan saya bisa langsung tahu kelihatan namanya siapa. Kalau di WhatsApp kan enggak. Jadinya lebih nyaman lah kalau ngechatnya tuh di Telegram. Silakan ada pertanyaan lagi yang raise hand boleh langsung open mic. Permisi Pak, mau Iya. nanya tentang materi 3-nya masih Pak. Oke. Proposisi atomik sama proposisi majemuknya saya masih bingung. Di soalnya ada. Atomik sama majemuk sebentar. Ya Pak. Tiga. Oh, Ya, ini Pak. ya. Yang nomor 4 saya agak bimbang Pak. Ya, mungkin yang lain punya ide nggak yang nomor 4-nya atomik atau majemuk? Majemuk, Pak. Majemuk itu, Pak. Majemuk ya. Yang atomik tuh yang satu pernyataan aja, Jakli. Kalau sudah pakai dan itu sudah majemuk pasti. Saya buatnya Pak Ya, sorry. dua, Gimana? atomik sama majemuk Pak. Yang nomor 1 itu atomik, yang 2, 3, 4, 5 majemuk Pak. Oke, 2, 3, 4, 5 majemuk. Tapi yang ragu-ragu tuh yang nomor 4. Iya Pak. Punya saya atomiknya cuma 1, sisanya majemuk Pak kalau saya. Ya sih, masuk akal. Majemuk semua nih, Dek. Kayaknya saya agak sorry ragu. kok majemuk semua. Saya agak ragu jadinya masa atomiknya cuma 1 gitu. Oh, Makanya bimbang Pak. iya. Nggak usah bimbang. Ya, paham saya. Kalau misalnya dikasih soal pilihan ganda, terus jawabannya A semua kan kadang-kadang meragukan ya. Masa sih A semua jawabannya? Nah, kayak gitu. Ya. Oke, silahkan ada lagi. Jakri, terima kasih banyak. Yang di atas itu Pak. Ya, Aditya Novan, silahkan. Ya, untuk soal yang di atasnya yang mana yang merupakan proposisi itu Pak? Yang nomor 2, bahwa pergi kuliah merupakan proposisi atau enggak itu Pak? Yang lain mungkin ada ide? Kalau menurut saya true Pak. Ya, proposisi itu ya, karena dia bisa bernilai true atau false kayak gitu. Bukannya Artinya pernyataan Pak. bisa diuji bahwa dia itu bisa bernilai benar atau salah kayak gitu. Tapi Dan- nanti sambil ya saya cari juga ya, biar nanti jawabannya mengkerucut. Jadi jawabannya tuh true atau false atau gimana Pak? Kalau syarat dari logika proposisi adalah logika yang bernilai true atau false kayak gitu. Sama kayak 4 adalah bilangan prima, ini termasuk kalimat proposisi karena nilainya adalah false kayak gitu. Kalau Bowo pergilah kuliah sekarang juga, ya ini bukan proposisi. Terus apakah jawabanmu sudah benar? Itu juga bukan proposisi. Terus yang bukan proposisi lagi adalah hal yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya kayak angka keberuntungan yang kayak gitu-gitu. Tapi Bowo pergi kuliah ini memang perlu kita selidiki bareng ya.
Karena kan Bowo pergi kuliah itu kan something yang kita juga nggak tahu dong ya benar atau enggaknya. Jadi kemungkinan besar juga yang nomor 2 ini bukan proposisi. Tapi teman-teman, terima kasih saya membuka ruang untuk diskusi dan membuka ruang untuk saling ini. Jadi posisi saya di sini juga bukan sumber dari segala sumber jawaban. Kita memahami satu kata yang sama, yaitu yang mana disebut dengan proposisi. Jadi kita bisa cari-cari bareng. Nah, untuk Bowo pergi kuliah, eh, tergantung argumen ya. Kalau misalnya kita argumen lah Bowo pergi kuliah kan bisa dibuktikan Pak dengan ya bener kok dia pergi kuliah yang lagi satu. Nah kok dia nggak pergi kuliah. Tapi jangan-jangan kan beda Pak dengan 4 adalah angka prima. Kalau 4 adalah angka prima itu kan sesuatu yang bisa didebatkan Pak. Yaitu ada 4 adalah angka prima. Jadi ketahuan dong. Nah, kayak gitu. Nah, kalau nggak salah di logika proposisi ini ada 2 jenis lagi, yaitu pertanyaan tertutup dan juga yang terbuka. Yang jenis-jenisnya terbuka itu yang kayak gini. 7 plus X sama dengan 10. Ini proposisi, tapi dia terbuka deh, karena ada X-nya di sana. Ya kalau X-nya diisi 3, benar dia jadinya. Kalau X-nya dikasih 4, salah dong, karena 7 plus 4 bukan 10. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau Bowo pergi kuliah, nanti coba kita cari lagi yuk. Soalnya cara untuk membuktikan Bowo pergi kuliah bener atau enggak, itu dah yang enggak ada. Bandingin sama yang soal nomor 3 sama yang nomor 4. Yang nomor 4 kan ada pembuktiannya. 4 adalah bukan angka prima. Ya jelas, jadi dia true kayak gitu. Karena 4 itu bilangan genap, bukan bilangan prima. Seperti itu teman-teman. Ya, yang lain ada lagi? Terima kasih ya. Jadi saya kebayang nih kita agak remang-remangnya di slide 3 sama slide 4, tapi kita coba perdalam lagi. Nah, sama nanti saya share dah soal untuk UTS-nya. Gede Hendra, silakan. Oh, ini yang tadi ya, resennya. Masih Pak, saya ada pertanyaan Pak. Oh ya, silakan. Yang di atas ini Pak, slide-nya Pak. Sini. Ya, masih di sini yang di atas yang nomor 6 itu bagaimana cara menentukan bentuk negasinya Pak? Saya masih bingung yang itu. Ya, nanti cari bareng yuk. Kalau saya Jangan-jangan jawabnya tidak gini, Pak. terletak deh. Kalau saya Yang jawabannya lain? tidak benar bahwa Gunung Merapi terletak di 2 provinsi dan 3 kabupaten. Jadi negasinya bahwa Tidak benar tidak benar Gunung Merapi itu terletak Ya. di 2 provinsi dan dan 3 kabupaten. 3 kabupaten. kabupaten. Oke. Saya nyari di Google, Pak. Saya. Ya. Iya ya, sesimpel di blog gitu. Kadang-kadang ada aja yang nanyain di mana deh nama webnya. Saya di Di Brandly. Brandly Pak. Brandly. Di Brandly. Sekarang posisi saya sama teman-teman gara-gara ada Google itu cuma selisih 1 jam duluan baca ya jadinya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ya, berarti. thank you sudah nyari-nyari. Sama-sama. Yuk, malam Hendra. Jadi tidak benar gunung berapi itu mungkin negasi, atau gunung Merapi tidak terletak gitu langsung ya negasi juga dari gunung berapi terletak di 2 provinsi dan 3 kabupaten. Silakan teman-teman. Nah, mungkin nanti saya karena kita di SK, jadi nanti arahnya ke sistem digital. Setelah UTS nanti kita akan masuk ke peta Keymap sama mungkin teman-teman akan nginstal yang namanya EWB, Electronic Workbench. Setelah nginstal EWB itu kita akan main-main dengan simulator untuk sistem digitalnya kayak gitu. Jadi kita pakai EWB, nanti ada software yang harus diinstal. Tapi tenang aja, kalau kondisi teman-teman tidak ada laptop, enggak masalah. Nanti bisa kelompok aja bareng sama teman yang punya laptop kayak gitu.
Silakan, ada lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Gung. Berarti untuk kedepannya kita belajar gerbang logika, Pak? Atau gimana? Ya, gerbang logika. Tapi masih dasar gerbang logika. Saya nggak tahu di SMA dapat gerbang logika. Di SMA nggak ada pelajaran seperti itu sih Pak. Tidak tahu kalau di SMK. Kalau SMK dapat cuma kelas 1 aja, Pak. Kalau untuk jurusan TKJ, Pak. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ya, nanti kita belajar gerbang logika. Kalau peta Kimap diajarin di SMK? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Oh gitu, nggih. Tidak, Pak. Ya, ada ya yang baru. Kimap tuh baru sih. Maksudnya baru di kuliah. Tapi itu yakin kok saya menyenangkan. Ya kita cobalah nanti. Yang ini memang agak memusingkan deh. Apalagi kalau tes soal CPNS tuh. Pasti yang gini-gini dah yang keluar. Yang majemuk-majemuk tuh loh. Itu kalau nggak kuat di proposisi, nggak kuat di kayak gitu, pasti bingung caranya jawab kayak gimana. Mungkin teman sempat lihat tes-tes CPNS tuh yang CAT itu kan ada tes-tes yang bersifat logika. Nah, di tes-tes yang logika itu kan yang soal-soal kita yang sering kita bahas ini di slide 4 yang kayak gitu, yang gitu-gitu aja yang keluar. Nanti dah kita coba tes dengan soal-soal yang kayak gitu. Ya, silakan. Ada lagi teman-teman? Nah, sepertinya teman-teman nanti coba buat-buat aja dulu, nggak peduli itu benar atau salah, karena kalau salah kan tinggal dikoreksi aja nanti. Yang penting adalah teman-teman tahu yang mana ternyata yang beneran bener dan yang beneran salah. Jadi tadi yang untuk masih ragu-ragu tuh kita cari-cari bareng. Kalau ketemu di internet kita boleh sharing-sharing. Kalau saya salah silakan dikoreksi kayak gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Made. Untuk due date tugasnya itu kan hari Sabtu, itu dijadiin satu file, Pak, tugasnya itu. Ya, jadiin satu aja. Oh, oke, Pak. Ya. Kalau tulis tangan boleh difoto pakai Office Lens. Kalau Jadiin diketik bisa PDF. nggak, Pak? Ya, Kalau diketik bisa nggak? boleh. Kalau diketik ya boleh panjang deh jadi. Ya nggak apa-apa, ketik aja. Oke, Atau Pak. buat di Makasih, Pak. Excel convert ke kok Excel terus. Ya kalau emang bisa langsung di Word aja. Kalau ngirim 2 file boleh, Pak. Saya di Excel-nya 1, bentuknya Excel 1, sama tulis tangan 1, Pak. Coba ya Classroom-nya. Tapi kalau saran saya sih PDF aja. Makasih, Pak. Heeh. Saya nggak, maksudnya boleh 2 file nggak dijadiin PDF gitu? 2 file dijadiin PDF. Oh boleh. 2 file. Makasih, Pak. Jadi ujung-ujung kan satu file PDF. Enggak, Bukan. saya pisah. Oh bisa, ya Iya. nggak apa-apa. Nggak apa, Pak. Bisa makasih, kayaknya Pak. di bagian Bisa, Pak. 2 file gitu Oh. bisa dikirim. bisa. Makasih, Pak. Yuk. Coba ya nanti bagian saya rumitnya pasti bagian mereksanya. Silakan teman-teman. Ada lagi? Nah, teman-teman yang belum silakan coba buat. Jangan terpancing untuk ditawari jawaban sama teman. Nanti tinggal diganti aja bagian nama atau NIM-nya ya nggak masalah. Cuman kasihan waktu dan nanti takutnya nggak paham. Sedangkan mata kuliah ini akan pondasi banget untuk mata kuliah yang lain. Jadinya kasihan teman-teman. Jadinya kalau boleh saran saya sih buat aja dulu kayak gitu. Mungkin next sih UTS itu tulis tangan semua. Jadi biar inilah. Tapi untuk yang sekarang saya nggak apa-apa lah kalau mau ketik aja. Maksud saya adalah kalau misalnya belum buat, ini mumpung masih ada waktu silakan dibuat dulu.
Kalaupun tidak selesai, kumpullah yang tidak selesai itu. Jadi tidak ada masalah dengan tugas yang tidak selesai, teman-teman. Yang masalah itu adalah tugas yang nyontek kayak gitu. Nyontek itu adalah budaya SMA, sedangkan kuliah itu jangan. Nyontek itu budaya SMA, Dek. Kuliahlah kesempatan kita untuk keluar dari budaya untuk ternyata kita ngandelin orang lain, kita make tenaganya mereka, begadangnya temen, segala macam, terus kita dengan simple nyalin minta jawabannya. Nah, itu benar-benar tidak recommended kayak gitu. Itu budaya pada saat SMA atau SMP atau SD. Nah, budaya di perkuliahan itu, teman-teman, adalah buat sebisanya. Jadi cuma satu lembar atau cuma satu slide tugas, kumpul itu aja, tapi jujur kayak gitu. Jadi enggak apa-apa, saya bisa ngukur nanti teman-teman kemana. Nah, kalau teman-teman orientasinya masih mencari nilai, itu sudah sangat salah besar di kelas saya, karena di kelas saya nilai itu sangat-sangat gampang. Di kelas saya lah untuk belajar, bukan cuma di kelas saya sih, di kelas yang lain juga. Sebisa mungkin kuliah itu memang harus berasa, Dek. Berasa tuh maksudnya tugas tuh benar-benar dibuat sendiri. Susah tuh emang dicari sendiri, jawabannya ditelusuri sendiri, nggak ngerti, nanya, kayak gitu-gitu. Nanya sama temen boleh, tapi usahakan jangan nyontek full kayak gitu. Nanya dalam artian minta diajarin, itu yang paling oke. Nah, teman-teman di sini yang sudah paham, kesempatan untuk ngajarin temen yang belum paham, karena dengan cara ngajarin itulah teman-teman bisa langsung lebih memahami materinya. Kayak gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau semisalnya kayak buat tugasnya tuh berkelompok gitu, pas kalian belajar bareng gitu, kalau kayak gitu boleh nggak, Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang apa-apa itu minta jawaban teman terus namanya langsung diganti gitu deh. Oke, Itu Pak. aja. Itu aja yang Nggak gitu dihindari. juga Ya, sih, Pak. ya, Nggak gitu jangan juga kayak sih, gitu. cuma juga biar ngerti, biar paham Biar juga ngerti sih, Pak. paham. Ya, oke. Ya, nggak enak juga, nggak suka juga sih kalau kayak gitu. Iya, oke. Good. Pak, Ya, saya silakan. masih kendala materi part, Pak, yang diubah menjadi ekspresi logika itu, Pak. Masih ada kendala saya. Oke, kita coba langsung buka saja. Oh, yang kalimat-kalimat itu ya? Yang ini gini Iya, ya? saya ada nonton video di YouTube Pak tuh kan ulang-ulang, saya masih belum gitu. Oke. Kan bagian-bagiannya itu bisa misalkan tikus itu waspada dan bergerak cepat itu A. Maka A-nya adalah tikus itu waspada, Dek. oh, jadi per partnya itu beda-beda ya. Jadi Benar. 4. Itu atomiknya. Jadi kalau jika tikus itu waspada dan bergerak itu sudah majemuk. Jadi tikus waspada itu A, tikus bergerak cepat itu B kayak gitu. Maka kucing atau anjing itu C ya? Ya, kucingnya C, Anjingnya D. ya. Kucing tidak Pak, mampu izin. menangkap itu. Nah, kucing mampu menangkap itu adalah C, anjing mampu menangkap itu D. D. Jadi kucing atau anjing tidak mampu dikasih negasi nanti kayak gitu. Jadi kita buat bentuk positifnya Ya, gitu ya. biar bisa dinegasiin nanti. Makasih, Pak. Ya. Silakan dicoba. Teman-teman, apakah semua sekarang posisinya ada di Bali? Ada yang di luar Bali, Pak. Oh, ada di luar Bali. Nur di luar Bali ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Ya, enggak apa-apa, kita seperti ini dulu. Sudah hampir tahun 4 semester juga rutinitasnya kayak gini, tapi sekarang bisa lebih konsisten lah untuk live session terus. Kalau dulu lebih parah sih, sempat-sempat di awal-awal dosennya kadang-kadang ngasih tugas aja gitu, tapi ketemu live sessionnya jarang, bahkan hampir jarang banget, jadinya susah memahami materi karena hanya mengandalkan mengerjakan tugas saja.
Silakan, ada lagi? Kalau tidak, saya akhiri stop recordingnya. Untuk Telegramnya sendiri kan kita tidak bisa chat di grup, maksudnya chat pribadi Telegram kan Pak? Oh iya, jelas. Oh, Grupnya harus bersih. Grupnya informasi kita beramai-ramai soalnya nggak cuma maksudnya ada teman dari kelas yang lain juga yang ikutan join, jadinya biar tidak ramai. Biar tidak juga grupnya jadi ajang untuk modusin yang lain kayak gitu. Nah, bercanda deh. Jadi di grup itu ramai-ramai ya kita ya, ber 270. Kebetulan saya ngajar 5 kelas dengan 5 mata kuliah yang berbeda. Itu apes sih saya biasanya. Apes sih maksudnya gini, karena belakang-belakangan ada beberapa kelas yang memang tidak ada dosen yang mengajar, akhirnya BAK request lah secara pribadi dan saya gampang ibah jadinya ya udahlah ngajar. Kalau teman-teman mau ngikutin kelas yang lain kayak machine learning, di SK sih machine learning, terus yang lainnya yang lagi 3 itu TI, Metopen itu boleh sih kalau mau diikutin, tapi kalau malu join di kelasnya kan bisa ditonton aja di YouTube. Metopen pasti nanti ketemu deh, tapi semester 5 pada saat teman-teman mengerjakan kerja praktek. Tapi nantilah teman-teman, kayaknya semester ini juga mata kuliahnya banyak. Itu aja sudah bikin pusing, apalagi jangan ada ditambah sama belajar yang lain dulu. Oke, sepertinya Jadi pusing sudah banget, Pak. sudah pusing banget bener. Apalagi online gini, tambah pusingnya. Oke ya, saya akhiri teman-teman. Kalau bingung masih ada pertanyaan, nanti boleh sambung lewat Telegram ya. Oke, Pak. Ya, nanti Ya, bingung Pak. di Makasih, Pak. print screen soalnya boleh, di foto soalnya atau di foto cara jawabnya gimana, chat aja saya nanti. Cuman karena Oke, Pak. Telegram Terima kasih, Pak. Telegram saya adalah Telegram web, jadinya di jam-jam tertentu baru saya buka kayak gitu. Nah, memang sengaja saya gituin biar saya bisa fokus juga ke kerjaan yang lain kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, di chat aja. Saya pasti sempatkan sore malam itu ngecek Telegram. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih sudah join. Saya akhiri untuk recording.